Selamat berjumpa kembali dalam Advent minggu ketiga dengan tema keluarga yang bertobat. Salam damai dalam kasih Kristus bagi kita semua. Tabi pun dalam kehidupan sehari-hari, sadar atau tidak sadar, kita sebagai manusia sering melakukan kesalahan, kelalaian, maupun jatuh di dalam dosa. Yohanes Pembaptis mengajak orang-orang untuk bertobat. Dikatakan dalam Lukas 3 ayat 3, maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan mengajak orang bertobat. Katanya, bertobatlah dan berikanlah dirimu untuk dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Bertobat berarti menyesali semua kesalahan-kesalahan masa lampau dan disertai komitmen untuk mau berubah menjadi lebih baik. Karena itu kita harus mau membuka diri kita agar menjadi baru seperti Kristus. Kita bersyukur karena di dalam gereja Katolik kita dapat menerima sakramen tobat yang menghantar orang untuk mengalami kelegaan, kelepasan, dan juga pengampunan dosa. Dan pada Advent minggu ketiga ini ditandai dengan lilin berwarna pink atau merah jambu sebagai lambang dari sukacita. Seorang ibu, ia sehari-hari bekerja, aktif di beberapa organisasi, dan juga ikut dalam pelayanan gereja. Suatu hari di dalam pertemuan kecil dengan beberapa teman-teman sepelayanannya, di tengah acara pertemuan, seorang bapak muda mengatakan kepada ibu ini, "Bu, ibu ini sombong loh, harusnya bertobat." Tentu saja ibu ini terkejut, galau, tetapi ia menahan diri karena ini di tengah pertemuan yang dihadiri oleh beberapa orang. Setelah pulang, ia terus berpikir, apa yang menjadi kesombongannya dan apa yang dilakukannya sehingga bapak muda ini minta untuk ia bertobat. Malam hari ia tidak bisa tidur. Ia berdoa rosario. Dan keesokan pagi-paginya ia pergi ke gereja untuk menerima sakramen tobat dan ekaristi. Setelah mengalami pertobatan, di mana Bapak pembina imannya mengatakan, "Kamu bersyukur kamu belum sejahat Saulus. Dan kamu dikasih Tuhan sehingga kamu menyadari bahwa kamu melakukan kesalahan dan menyesali kesalahanmu itu. Pulanglah dalam damai kasih Tuhan." Ibu ini tentu pulang dengan sukacita. Dan setelah sampai di rumah, ia menelepon seorang teman sepelayanannya untuk meminta maaf kalau temannya itu mungkin terluka karena sikap yang sadar atau tidak sadar ibu ini melakukannya. Lalu setelah itu saudaranya mengajak ibu ini pergi ke satu resto kecil untuk sarapan pagi. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ini adalah rahmat Tuhan yang luar biasa. Ibu ini berjumpa dengan bapak yang tadi ditelepon bersama seorang temannya duduk di dalam resto kecil itu. Lalu ibu ini menyampaikan salam dan pernyataan maaf kembali. Dan setelah berbincang-bincang, selesai makan,
ibu ini pulang ke rumahnya dengan sangat sukacita karena terasa ada satu beban yang terlepas dan ia mengalami kelegaan. Seringkali manusia diliputi oleh kesombongan dan keegoisan sehingga kadang tidak merasa melakukan satu kesalahan atau kekeliruan atau kelalaian. Mari kita melihat dan merenungkan kembali bagaimana dengan Yesus. Di dalam Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 8 dikatakan, hendaklah kamu yang hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan yang seperti terdapat dalam Kristus Yesus. Ia yang mengambil rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan ia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Sekarang kita ini hanyalah debu di kaki Tuhan. Apakah kita mau menyombongkan diri kita, sedangkan Kristus yang tidak bersalah mengampuni semua dosa-dosa kita? Perayaan Ekaristi adalah perayaan kerendahan hati, pengorbanan diri yang seutuh-utuhnya, dan adalah teladan Yesus bagi hidup kita. Karena itu, keluarga-keluarga diajak untuk bertobat, agar sungguh-sungguh dapat mengalami sukacita dan hidup dalam damai sejahtera. Karena kegembiraan adalah kunci dari tindakan kasih, tindakan saling mengampuni, saling melayani, berbagi, peduli kepada orang-orang yang sederhana dan kecil, dan juga menjadi tindakan kasih yang lainnya. Karena itu, marilah kita mau bertobat mulai sekarang. Ada seorang teman mengatakan, saya mau menjadi seperti penjahat yang di sebelah kanan Yesus. Toh Tuhan mengampuni. Memang penjahat sebelah kanan Yesus yang disalib bersama-sama dengan dia mengatakan bahwa kalau engkau datang sebagai raja, maka ingatlah akan dirinya. Dan Yesus menjawab, sesungguhnya mulai hari ini engkau akan bersama-sama denganku di dalam Taman Firdaus. Tetapi ingat, kita tidak pernah tahu waktu dan bagaimana cara kita akan mati. Karena itu, marilah kita yang diberi kesempatan dan waktu oleh Tuhan, kita mau mulai sekarang untuk bertobat. Dan di dalam masa penantian kedatangan Yesus, kita mau sungguh-sungguh menantikan Yesus, Sang Terang Sejati, Juru Selamat, Immanuel, Tuhan beserta kita. Kita menantikan dengan penuh harapan, penuh syukur. Di dalam keluarga yang utuh, kita mau mengalami hidup penuh damai sejahtera dan sukacita yang penuh. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Ya Allah yang Maha Rahim, seringkali di dalam keseharian kami tidak peduli dengan orang-orang yang menderita yang ada di sekeliling kami, ataupun orang-orang yang menderita yang ada di mana saja. Karena seringkali sebagai manusia kami diliputi dengan kesombongan, keegoisan, hanya mau tinggal di dalam zona nyaman. Tetapi karena kerahiman-Mu, kami mohon agar kami dimampukan untuk sungguh-sungguh dapat membagi kasih, berbagi dengan orang lain yang sangat membutuhkan, dan kami boleh selalu hidup diliputi sukacita Allah. Dan semoga semua keluarga mau sungguh-sungguh mengalami pertobatan, sehingga membangun keluarga yang utuh dan bahagia. Amin. Bapak Ibu sekalian, ada kata-kata bijak yang saya rasa akan membawa kita kepada sukacita juga. Indahnya hidup ini diawali dengan bersyukur. Iringilah langkahmu dengan senyum. Hargailah hal-hal yang sederhana untuk berbahagia. Bahagia itu tidak perlu mewah, tetapi bahagia itu diawali dengan hal-hal yang sederhana. Di mana ada kasih, di situ ada kebahagiaan. Saya tetap mengingatkan, pada saat ini kita tetap sering-sering cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, jangan pergi ke tempat yang berkerumun, dan juga hidup dengan pola yang sehat. Salam sehat bagi semua.